Saya kira sangat penting melakukan rehabilitasi terhadap nama baik Dr. Subandrio, karena beliau adalah wakil Perdana Menteri tahun 65, tetapi juga seorang menteri luar negeri yang pada masa tahun 60-an itu berjasa, misalnya di dalam upaya pembebasan Irian Barat gitu. Bung Karno memang di puncak pemerintahannya sebagai presiden, tetapi di bawah Bung Karno itu yang bergerak di luar negeri itu adalah Subandrio. Subandrio juga yang ikut menandatangani perjanjian ya, New York Agreement misalnya, yang menyangkut pembebasan Irian Barat gitu. Jadi Subandrio jelas seorang diplomat yang berjasa di dalam upaya pembebasan Irian Barat melalui bidang diplomasi gitu. Tetapi Subandrio juga adalah orang yang berjasa merintis hubungan luar negeri di Eropa. Jadi sejak Indonesia merdeka tahun 46, Subandrio sudah bertugas di Inggris. Walaupun waktu itu Inggris belum mengakui Indonesia sebagai kemerdekaan Indonesia gitu, dan Subandrio sudah bertugas di sana. Dan ketika kedutaan Indonesia pertama kali dibuka, Subandrio yang menjadi duta besar pertama di London gitu, dan kemudian Subandrio menjadi juga duta besar di Rusia, di Moskow, dan setelah itu menjadi menteri luar negeri. Dan yang menarik adalah bahwa Subandrio mungkin dari antara mereka yang diadili di Mahmilud adalah salah satu contoh nyata dari tokoh yang menurut hemat saya tidak bersalah gitu. Jadi dia bukan PKI, dia bukan komunis, dan dia juga bukan orang yang terlibat di dalam gerakan 30 September gitu. Jadi Subandrio itu diadili karena dia adalah dianggap sebagai orang nomor 2 di Indonesia waktu itu. Yang nomor 2 karena dia menjadi wakil Perdana Menteri, menjadi menteri luar negeri, tapi juga menjadi juga kepala badan intelijen gitu. Jadi kekuasaannya sangat besar, dan oleh sebab itu dia diadili dan dijatuhi hukuman mati pada mulanya gitu.